Bahaya bro. Akhir-akhir ini aku lihat berita ekonomi makin aneh. Rupiah sempat goyah. Harga-harga pelan-pelan naik. Tapi nggak semua orang sadar. Kamu ngerasa nggak sih? Kerja makin capek, tapi uang kayak makin cepet habis. Seolah ada sesuatu yang berubah, tapi nggak kelihatan jelas di permukaan. Aku juga sempat mikir, ini cuma perasaan. Sampai akhirnya lihat data dan pola yang sama diulang lagi seperti sebelum krisis besar dulu. Bedanya sekarang lebih halus, lebih pelan, tapi justru itu yang bikin bahaya. Kalau kita telat sadar, dampaknya bisa langsung ke tabungan dan aset kita. Siap? Mari kita bahas. Jadi gini, kalau kamu perhatiin, beberapa bulan terakhir ini banyak sinyal yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya saling terhubung. Dari laporan Bank Indonesia soal tekanan nilai tukar, data BPS yang nunjukin daya beli mulai melemah, sampai berita global tentang suku bunga tinggi yang bikin aliran uang dunia berubah arah. Ini bukan kejadian terpisah. Ini seperti potongan puzzle yang kalau disusun, gambarnya mulai kelihatan. Sistem ekonomi lagi masuk fase yang nggak nyaman. Dan masalahnya, fase kayak gini biasanya baru disadari orang ketika dampaknya sudah terasa di dompet mereka sendiri. Di video ini kita nggak akan bahas teori yang jauh dari realita. Tapi kita akan bongkar pola yang sedang terjadi sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Apa dampaknya ke hidup kamu? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan sebelum semuanya makin berat? Karena di balik ancaman selalu ada peluang. Dan di balik ketidakpastian selalu ada strategi yang bisa disiapkan. Kita akan bahas tanda-tandanya satu persatu, pelan tapi dalam. Supaya kamu nggak cuma paham, tapi juga siap. Tanda pertama yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya paling fundamental adalah beban utang negara yang makin berat di belakang layar. Secara kasat mata, semuanya masih terlihat normal. Pemerintah masih jalan, proyek tetap ada, aktivitas ekonomi tetap bergerak. Tapi kalau kamu tarik ke dalam, ada satu angka yang diam-diam membesar, bunga utang. Setiap tahun ratusan triliun rupiah harus dibayar hanya untuk bunganya saja, bukan pokoknya. Ini seperti kamu punya cicilan yang bunganya terus naik, sementara penghasilanmu nggak naik secepat itu. Dan ketika sebagian besar napas keuangan negara dipakai untuk bayar masa lalu, ruang untuk masa depan otomatis menyempit. Masalahnya nggak berhenti di situ, karena ada yang disebut tembok jatuh tempo utang. Dalam satu periode, jumlah utang yang harus dibayar atau diperpanjang bisa menumpuk sangat besar. Artinya, negara harus cari utang baru untuk nutup utang lama di saat kondisi global lagi nggak ramah. Suku bunga tinggi, investor hati-hati, dan risiko meningkat. Ini menciptakan siklus yang mirip lingkaran. Makin banyak utang, makin mahal bunganya, makin berat beban berikutnya. Buat kamu, dampaknya mungkin nggak langsung terasa hari ini, tapi pelan-pelan muncul lewat subsidi yang berkurang, biaya hidup naik, dan layanan publik yang makin terbatas. Tanda kedua itu lebih dekat ke kehidupan sehari-hari kamu, kelas menengah yang diam-diam menyusut. Coba jujur, kamu ngerasa nggak kalau sekarang kerja lebih keras, tapi hasilnya terasa segitu-gitu aja? Ini bukan sekedar perasaan individu, tapi pola besar. Data menunjukkan proporsi kelas menengah di Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu artinya banyak orang yang sebelumnya cukup stabil sekarang mulai turun level. Mereka masih bisa hidup, tapi nggak punya ruang untuk berkembang. Ini bahaya karena kelas menengah adalah tulang punggung konsumsi. Kalau mereka melemah, ekonomi ikut melambat. Yang bikin makin kompleks, ketimpangan justru makin lebar. Di satu sisi, kelompok atas justru makin kuat karena punya akses ke aset dan instrumen yang nilainya naik. Di sisi lain, mayoritas orang justru berjuang menjaga stabilitas dasar. Tabungan makin tipis, pengeluaran makin besar, dan kejadian tak terduga langsung bikin goyah. Ini bukan lagi soal siapa yang rajin atau tidak, tapi soal struktur ekonomi yang mulai berubah. Dan kalau struktur ini terus bergeser, maka peluang untuk naik level secara finansial jadi makin sempit. Tanda ketiga adalah yang paling cepat terasa, nilai tukar rupiah yang melemah. Banyak orang berpikir ini cuma urusan trader atau investor, padahal dampaknya masuk langsung ke kehidupan sehari-hari. Ketika rupiah melemah, harga barang impor naik, dan Indonesia masih sangat bergantung pada impor, dari bahan baku makanan sampai komponen elektronik. Efeknya mungkin nggak langsung terasa hari ini, tapi pelan-pelan muncul lewat harga yang merangkak naik.
Kamu mungkin nggak sadar, tapi uang yang sama sekarang membeli lebih sedikit dari sebelumnya. Lebih dalam lagi, pelemahan rupiah juga diam-diam menggerus nilai kekayaan. Tabungan kamu tetap terlihat sama secara angka, tapi nilainya terhadap dunia luar menurun. Ini seperti kamu berdiri di tempat yang sama, tapi tanahnya pelan-pelan turun. Dan kalau kamu punya utang yang terkait dengan dolar atau suku bunga yang naik, tekanannya jadi berlipat. Belum lagi efek psikologis, orang jadi lebih takut belanja, bisnis menahan ekspansi, dan akhirnya roda ekonomi melambat. Ini menciptakan siklus yang memperkuat tekanan itu sendiri. Tanda keempat adalah sesuatu yang jarang dibahas tapi dampaknya besar, ruang gerak pemerintah yang makin sempit. Dalam kondisi ideal, pemerintah punya fleksibilitas untuk membantu ekonomi saat krisis, menambah belanja, memberi stimulus, atau menurunkan pajak. Tapi ketika beban utang dan kewajiban sudah terlalu besar, pilihan itu jadi terbatas. Ini seperti kamu punya penghasilan tetap, tapi sebagian besar sudah terkunci untuk cicilan. Ketika ada masalah, kamu nggak punya banyak opsi. Dan ketika pemerintah dalam posisi ini, beban perlahan bergeser ke masyarakat. Artinya, biaya hidup bisa naik tanpa diimbangi perlindungan yang cukup. Subsidi bisa dipangkas, bantuan bisa dibatasi, dan kamu dipaksa untuk lebih mandiri di tengah kondisi yang justru makin sulit. Ini bukan karena niat buruk, tapi karena ruangnya memang sudah sempit. Dan di titik ini, banyak orang baru sadar bahwa sistem yang mereka andalkan ternyata tidak sekuat yang mereka kira. Tapi biasanya, kesadaran itu datang terlambat. Tanda kelima datang dari luar, tapi efeknya masuk ke dalam. Tekanan global. Dunia sekarang lagi tidak stabil. Perang dagang, suku bunga tinggi di negara besar, dan ketegangan geopolitik bikin aliran uang global berubah arah. Investor cenderung menarik dana dari negara berkembang dan memindahkannya ke tempat yang dianggap lebih aman. Ketika itu terjadi, nilai tukar tertekan, pasar keuangan goyah, dan ekonomi domestik ikut terdampak. Dan yang perlu kamu sadari, ini bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Justru karena kita tidak bisa mengontrolnya, kita harus lebih peka membaca dampaknya. Semua tanda ini, utang, kelas menengah, rupiah, ruang fiskal, dan tekanan global sebenarnya saling terhubung. Mereka bukan kejadian terpisah, tapi satu sistem yang sedang bergerak ke arah tertentu. Dan kalau kamu lihat polanya dengan jujur, pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan berdampak, tapi kapan dampaknya terasa penuh. Dan di titik itu, orang yang sudah siap akan bertahan, sementara yang lain baru mulai panik. Sekarang kita masuk lebih dalam. Karena kalau tadi kita cuma lihat tanda-tandanya, di bagian ini kita bongkar mesinnya. Kenapa semua ini bisa terjadi bersamaan, dan kenapa dampaknya terasa makin dekat ke kehidupan kita? Coba kamu perhatiin fenomena sederhana. Gas LPG di beberapa daerah mulai susah dicari. Harga BBM pelan-pelan naik. Dan harga plastik yang jarang dibahas melonjak gila-gilaan. Ini bukan kejadian acak. Ini sinyal bahwa ada tekanan di rantai pasok dan biaya produksi yang lagi naik dari hulu sampai hilir. Kita mulai dari gas LPG dulu. Ketika stok mulai terbatas di lapangan, banyak orang mikir ini cuma masalah distribusi atau kebijakan sesaat. Padahal di belakangnya ada kombinasi antara harga energi global, nilai tukar rupiah, dan kemampuan negara untuk subsidi. LPG itu sebagian besar masih bergantung pada impor. Jadi ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya impornya otomatis naik. Kalau pemerintah menahan harga, berarti subsidi membengkak. Kalau subsidi ditekan, maka harga naik atau stok dikurangi. Di titik ini, masyarakat yang langsung kena dampaknya. Lanjut ke BBM. Ini lebih sensitif lagi, karena hampir semua aktivitas ekonomi bergantung pada energi. Ketika harga BBM naik, efeknya bukan cuma ke transportasi pribadi kamu, tapi ke seluruh rantai distribusi barang. Ongkos kirim naik, biaya logistik naik, dan akhirnya harga barang ikut naik. Ini yang disebut efek domino. Dan yang sering tidak disadari, kenaikan BBM ini bukan hanya karena kebijakan dalam negeri, tapi karena harga minyak dunia dan tekanan fiskal negara yang membuat ruang subsidi makin sempit. Sekarang kita bahas yang jarang dibahas tapi sebenarnya penting. Harga plastik. Kenapa ini relevan? Karena plastik adalah bahan dasar dari banyak produk. Kemasan makanan, botol minuman, alat rumah tangga, bahkan komponen industri.
Ketika harga plastik naik tajam, itu artinya biaya produksi di banyak sektor ikut naik. Dan bisnis punya dua pilihan, menaikkan harga jual atau mengurangi kualitas atau ukuran produk. Inilah yang sering kamu lihat sebagai harga sama tapi isi berkurang, atau diam-diam naik tanpa terasa. Kalau kita tarik garis besar, semua ini sebenarnya kembali ke satu hal. Biaya produksi global yang meningkat dan nilai mata uang yang melemah. Ketika dua hal ini terjadi bersamaan, tekanan ke ekonomi domestik jadi berlipat. Bisnis ditekan dari sisi biaya, konsumen ditekan dari sisi harga, dan pemerintah ditekan dari sisi anggaran. Ini seperti tiga sisi segitiga yang semuanya saling mengunci. Dan ketika salah satu sisi goyah, yang lain ikut terdorong. Nah, di sini banyak orang salah paham. Mereka pikir krisis itu selalu datang dalam bentuk jatuh tiba-tiba, seperti pasar saham anjlok dalam sehari atau bank kolaps. Padahal di dunia nyata, krisis modern sering datang dalam bentuk pelan tapi pasti. Harga naik sedikit demi sedikit, daya beli turun perlahan, dan standar hidup bergeser tanpa disadari. Sampai suatu titik, orang baru sadar bahwa kondisi sudah berubah jauh dari sebelumnya. Dan biasanya di titik itu, ruang untuk bereaksi sudah sempit. Contoh paling nyata adalah perubahan perilaku sehari-hari. Orang mulai mikir dua kali sebelum beli sesuatu, mulai menunda rencana besar, mulai cari alternatif yang lebih murah. Bisnis juga melakukan hal yang sama, menahan ekspansi, mengurangi karyawan, atau bahkan tutup perlahan tanpa banyak sorotan. Ini bukan karena satu kejadian besar, tapi karena tekanan kecil yang terus menumpuk. Dan ketika tekanan itu cukup besar, sistem mulai retak dari dalam. Lalu di mana posisi kita di semua ini? Ini pertanyaan penting, karena banyak orang masih merasa ini urusan negara atau ini masalah global. Padahal efek akhirnya selalu jatuh ke individu. Pengeluaran kamu naik, tabungan kamu tergerus, peluang kerja jadi lebih sempit, dan keamanan finansial jadi lebih rapuh. Dan yang lebih berbahaya, semua ini terjadi tanpa alarm besar. Gak ada sirene, gak ada peringatan resmi, cuma perubahan kecil yang konsisten. Tapi di balik semua ini, ada satu hal yang jarang dibahas. Sistem ekonomi itu selalu bergerak dalam siklus. Ketika satu fase menekan banyak orang, selalu ada fase lain yang membuka peluang bagi mereka yang siap. Masalahnya, peluang itu biasanya tidak terlihat jelas bagi orang yang masih terjebak dalam pola lama. Mereka fokus bertahan, bukan membaca arah. Padahal di tengah tekanan, justru arah baru mulai terbentuk. Jadi kuncinya bukan cuma menghindari krisis, tapi memahami bagaimana sistem ini bekerja dan menyesuaikan posisi kita di dalamnya. Karena kalau kamu hanya bereaksi ketika dampaknya sudah terasa, kamu selalu selangkah terlambat. Tapi kalau kamu bisa membaca pola sebelum mayoritas orang sadar, kamu punya waktu untuk mengatur strategi. Dan di bagian berikutnya, kita akan bahas langkah konkret yang bisa kamu lakukan. Bukan teori, tapi sesuatu yang benar-benar bisa kamu mulai dari sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bukan lagi soal memahami, tapi soal bergerak. Karena semua yang kita bahas tadi, LPG yang mulai langka, BBM yang naik, harga plastik yang melonjak, itu bukan sekedar informasi. Itu sinyal untuk kamu mulai menata ulang cara kamu mengelola uang. Langkah pertama yang sering dianggap sepele, tapi justru paling krusial adalah membangun dana darurat yang benar-benar hidup. Bukan sekedar ada, tapi cukup untuk menahan kamu ketika pengeluaran tiba-tiba naik atau pemasukan terganggu. Di kondisi sekarang, idealnya bukan lagi 3 bulan, tapi minimal 6-9 bulan pengeluaran. Karena tekanan ekonomi sekarang bukan tipe yang cepat selesai, tapi yang bertahan lama. Tapi ada satu kesalahan yang sering terjadi. Orang sudah punya dana darurat, tapi salah tempat. Disimpan di instrumen yang tidak likuid, atau bahkan dicampur dengan investasi berisiko. Padahal di kondisi seperti ini, fleksibilitas itu lebih penting dari imbal hasil. Uang yang bisa kamu akses cepat saat krisis jauh lebih berharga daripada potensi keuntungan yang belum tentu bisa kamu ambil. Jadi, pastikan sebagian dana kamu benar-benar siap pakai, bukan terkunci dengan harapan. Langkah kedua adalah mulai memecah risiko, terutama dari sisi mata uang dan jenis aset. Kita sudah lihat bagaimana rupiah bisa melemah dan diam-diam menggerus nilai tabungan. Jadi, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kamu nggak harus langsung punya aset besar,
Tapi mulai pelan-pelan alokasikan sebagian ke instrumen yang tidak terlalu bergantung pada rupiah. Bisa lewat emas, bisa lewat aset berbasis dolar, atau instrumen lain yang kamu pahami. Intinya bukan spekulasi, tapi perlindungan. Ini bukan soal cari untung cepat, tapi menjaga nilai yang sudah kamu punya. Langkah ketiga yang sering dihindari karena terasa berat, bersihkan utang konsumtif. Di fase ekonomi seperti ini, utang berbunga tinggi itu seperti beban tambahan di saat kamu sedang mencoba berenang lawan arus. Bunga kartu kredit, pinjaman online, atau cicilan konsumtif lain bisa diam-diam menggerus kemampuan kamu bertahan. Strateginya sederhana, tapi butuh disiplin. Prioritaskan utang dengan bunga tertinggi dulu, tekan pengeluaran yang tidak penting, dan fokus keluar dari beban itu secepat mungkin. Karena semakin lama kamu menunda, semakin besar energi finansial yang tersedot. Langkah keempat adalah mulai berpikir ulang tentang sumber penghasilan. Kalau selama ini kamu hanya bergantung pada satu income, sekarang waktunya mulai membangun alternatif. Bukan berarti langsung harus besar, tapi mulai dari sesuatu yang realistis dan bisa berkembang. Di kondisi ekonomi yang lambat, keamanan bukan datang dari gaji besar, tapi dari fleksibilitas sumber pemasukan. Bisa dari skill tambahan, bisnis kecil, atau peluang digital yang bisa kamu bangun pelan-pelan. Karena ketika satu sumber terganggu, kamu masih punya penyangga. Dan yang sering dilupakan, kendalikan gaya hidup sebelum kondisi memaksa kamu. Banyak orang baru menyesuaikan ketika sudah terdesak, padahal di titik itu pilihan sudah terbatas. Mulai sekarang, biasakan hidup sedikit di bawah kemampuanmu. Bukan berarti pelit, tapi sadar prioritas. Bedakan mana kebutuhan, mana kenyamanan, dan mana yang sebenarnya hanya kebiasaan. Karena di masa seperti ini, ruang kecil yang kamu hemat hari ini bisa jadi penyelamat besar di masa depan. Terakhir, ini yang jarang dibahas tapi penting. Latih cara berpikir kamu terhadap uang. Jangan lihat uang hanya sebagai alat belanja, tapi sebagai sistem pertahanan. Setiap keputusan finansial sekarang bukan cuma soal hari ini, tapi soal posisi kamu 1-2 tahun ke depan. Orang yang selamat dari tekanan ekonomi biasanya bukan yang paling kaya, tapi yang paling cepat beradaptasi. Mereka tidak menunggu keadaan membaik, mereka menyesuaikan diri lebih dulu sebelum keadaan memaksa. Jadi semua langkah ini sebenarnya sederhana, tapi efeknya besar kalau dilakukan sebelum situasi makin berat. Karena ketika mayoritas orang baru mulai panik, orang yang sudah siap justru punya ruang untuk bergerak lebih tenang. Dan di titik itu, perbedaan antara bertahan dan tumbuh mulai terlihat jelas. Kalau kita tarik semua yang sudah kita bahas barusan ke satu garis besar, sebenarnya ini bukan cuma soal Indonesia bangkrut atau tidak, tapi soal bagaimana sistem ekonomi sedang berubah di depan mata kita. Tanda-tandanya sudah jelas. Utang yang menekan, kelas menengah yang menyusut, rupiah yang melemah, ruang fiskal yang makin sempit, sampai tekanan global yang datang tanpa bisa kita kendalikan. Ditambah lagi sinyal nyata di lapangan seperti LPG yang mulai langka, BBM yang naik, dan biaya produksi seperti plastik yang melonjak. Semua itu bukan kejadian terpisah, tapi satu cerita yang sama. Cerita tentang tekanan yang sedang menumpuk. Dan di titik ini, yang jadi pembeda bukan siapa yang paling pintar membaca teori, tapi siapa yang cukup jujur untuk melihat realita dan cukup cepat untuk bertindak. Karena krisis jarang memberi tanda besar yang dramatis. Dia datang pelan, masuk lewat celah kecil, sampai akhirnya terasa berat di saat yang bersamaan. Orang yang terlambat biasanya bukan karena tidak tahu, tapi karena menunda. Mereka pikir masih ada waktu, sampai akhirnya waktu itu habis tanpa terasa. Tapi kabar baiknya, kamu sekarang sudah punya satu hal yang banyak orang belum punya. Kesadaran. Kamu sudah melihat polanya, kamu sudah paham arahnya, dan kamu tahu apa yang bisa dilakukan. Dari membangun dana darurat, mengurangi utang, diversifikasi aset, sampai membuka sumber penghasilan baru. Semua itu bukan sekedar strategi, tapi cara untuk mengambil kembali kendali atas kondisi yang tidak pasti. Dan ingat, kamu nggak perlu sempurna, kamu cuma perlu mulai lebih dulu. Jadi setelah video ini selesai, jangan cuma jadi penonton yang paham. Ambil satu langkah kecil hari ini, apapun itu. Karena di masa seperti ini, keputusan kecil yang kamu ambil sekarang bisa jadi penentu besar di masa depan. Dan pertanyaannya sederhana. Ketika situasi benar-benar berubah nanti, kamu mau jadi orang yang panik mengejar arah, atau yang sudah berdiri tenang karena sudah siap dari awal?